Perkenalkan, nama saya Yesika Borusilalahi dengan NIM 2103061138 dari Prodi Peternakan kelas PTNC Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai mineral dan juga vitamin dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mineral. Mineral adalah unsur esensial dalam tubuh untuk membantu fungsi tubuh agar dapat berjalan secara optimal. Adapun fungsi dari mineral yang pertama adalah untuk pembentukan tulang dan gigi dan juga pembentukan hemoglobin. Yang kedua, untuk mempertahankan keseimbangan asam dan basa dalam tubuh agar tetap. Yang ketiga adalah mempertahankan tekanan osmotik. Yang keempat adalah mempertahankan keasaman dari getah-getah pencernaan. Dan yang kelima adalah mencegah kekejangan. Selanjutnya, mineral ini terbagi atas dua, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Mineral makro terdiri atas, yang pertama adalah kalsium. Kalsium ini berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi dan juga pembekuan darah. Yang kedua adalah fosfor yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi dan juga metabolisme energi. Yang ketiga adalah natrium yang berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi dan juga transmisi saraf. Yang keempat adalah klorida yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi dan juga sekresi cairan. Yang kelima adalah kalium yang berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan juga aktivator enzim. Yang keenam adalah magnesium yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan juga aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan juga lipid. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah mangan yang berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim, dan juga pertumbuhan. Sedangkan untuk mineral mikro terdiri atas, yang pertama adalah zinc. Zinc ini berfungsi untuk penyembuhan luka. Yang kedua adalah zat besi atau Fe yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin. Yang ketiga adalah kaprum yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, pigmen dan juga koenzim. Yang keempat adalah iodin yang berfungsi untuk sebagai konstituen hormon tiroid dan juga pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima adalah sulfur yang berfungsi untuk sintesis protein mikroba dan juga otot dan juga asam-asam lemak. Yang keenam adalah kobalt yang berfungsi untuk pertumbuhan mikroba dalam rumen. Yang ketujuh adalah fluorida yang sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan adalah selenium yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 dan berasosiasi dengan vitamin E dan juga dalam sistem imunitas. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah molybdenum yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vitamin. Vitamin adalah substrat organik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh, termasuk proses reproduksi, pertumbuhan, dan juga kesehatan. Vitamin memiliki dua sifat. Yang pertama adalah larut dalam lemak yang terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Berikut adalah ciri-ciri dari vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama adalah tersusun dari unsur C, H, dan juga O. Yang kedua, memiliki bentuk provitamin yang dapat diubah menjadi bentuk vitamin di dalam tubuh. Yang ketiga, tidak dimiliki di semua jaringan. Yang keempat, menyusun struktur jaringan. Yang kelima, dikeluarkan melalui feses. Yang keenam, kurang stabil karena
karena dapat dipengaruhi oleh cahaya dan juga oksidasi. Yang ketujuh, dibutuhkan untuk pengaturan metabolisme. Untuk sifat vitamin yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air yang terdiri dari vitamin B dan juga vitamin C. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, tidak hanya tersusun dari unsur C, H, O, N, dan S. Yang kedua, tidak memiliki bentuk provitamin. Yang ketiga, tidak terdapat di semua jaringan. Yang keempat, tidak disimpan secara khusus oleh tubuh. Yang kelima, sebagai prokursor enzim atau merangsang enzim. Yang keenam, relatif stabil. Yang ketujuh, dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Vitamin yang pertama yaitu vitamin A, yang berfungsi untuk memelihara kesehatan mata, kulit, perut, dan juga saluran genital pada ternak. Selain itu, vitamin A ini juga dapat digunakan untuk mengurangi cekaman suhu. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini berfungsi dalam proses absorpsi kalsium dan juga fosfor dari saluran pencernaan. Selain itu, vitamin D ini juga berfungsi dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur kadar dan konsentrasi kalsium dan juga fosfat dalam darah. Yang ketiga, vitamin D ini berfungsi dalam deposisi yang berperan dalam pembentukan tulang. Kemudian ada vitamin E yang berfungsi untuk antioksidan, absorpsi, dan juga reproduksi. Yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini berfungsi untuk pembekuan darah. Selanjutnya saya akan melakukan uji vitamin C dari bahan makanan dan juga hijauan pakan. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah gelas, kemudian air, lalu untuk bahannya ada tomat yang telah dilarutkan dengan air, kemudian ada rumput gajah yang telah dilarutkan dengan air, kemudian ada rumput setaria yang telah dilarutkan dengan air juga, lalu ada jeruk nipis, kemudian ada jeruk manis, dan yang terakhir ada betadine. Sekarang langsung saja kita mulai uji coba vitamin C. Yang pertama saya akan melarutkan dulu jeruk nipis ke dalam air. Selanjutnya saya akan melarutkan jeruk manis ke dalam air. Setelah itu, pada setiap bahan pakan dan makanan ini akan kita teteskan betadine dengan jumlah yang sama, yaitu masing-masing bahan makanan dan pakan itu ditetesi sebanyak 20 tetes betadine.
Selanjutnya kita aduk bahan makanan yang telah diteteskan dengan betadin. Kita peras lagi jeruk nipisnya. Dan juga jeruk manisnya. Kita aduk lagi. Dapat kita amati adanya perubahan warna dari beberapa bahan makanan, dan ada juga warna yang tidak berubah dari beberapa bahan makanan. Di sini bahan makanan yang tidak mengalami perubahan warna adalah rumput setaria, ada rumput gajah, dan juga tomat. Sedangkan larutan bahan makanan yang mengalami perubahan warna yaitu larutan jeruk manis dan juga larutan jeruk nipis. Di sini perubahan warna yang bisa kita lihat adalah warnanya berubah menjadi lebih bening di jeruk manis dan juga jeruk nipis. Jadi kesimpulan dari uji vitamin C kali ini, apabila betadin yang mengandung iodin dicampurkan dengan bahan makanan yang mengandung vitamin C, maka larutan betadin ini akan berubah warna menjadi bening apabila dicampurkan dengan bahan makanan yang mengandung vitamin C. Semakin bening warna bahan makanannya, maka vitamin C yang terkandung dalam bahan makanan tersebut akan semakin banyak.